Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi anak-anak kelas 5. Untuk pagi hari ini kita belajar di tema 2 udara bersih bagi kesehatan, tematik terpadu JSIT untuk kelas 5. Nah, di pelajaran kita kali ini di subtema 1 kita akan belajar tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Kita fokus pada pembelajaran IPA ya. Saat kalian mengamati ikan di dalam akuarium atau di kolam, nah hal apa yang menarik dari gerak-geriknya? Selain tubuhnya yang meliuk-meliuk, ternyata mulut ikan selalu membuka dan menutup seperti menelan dan mengeluarkan air ya. Nah itu berarti ikan sedang mengambil oksigen yang larut di dalam air. Jadi hewan mempunyai sistem pernafasan yang berbeda-beda sesuai dengan tempat hidupnya. Nah coba ini ada beberapa contoh alat pernapasan hewan avertebrata dan vertebrata. Beberapa contoh alat pernapasan hewan vertebrata dan avertebrata. Untuk diingat-ingat lagi ya anak-anak, hewan vertebrata itu adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Sedangkan hewan avertebrata itu adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Untuk hewan yang tidak mempunyai tulang belakang itu contohnya ada cacing, kemudian siput, ubur-ubur ya, itu menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir untuk bernafas. Dan pada permukaan kulitnya yang tipis itu banyak mengandung pembuluh darah. Cacing juga menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida secara langsung. Kemudian ada serangga. Serangga itu contohnya yang avertebrata adalah laba-laba, semut, kupu-kupu ya. Serangga itu termasuk hewan avertebrata yang bernapas menggunakan trakea ya. Trakea bercabang-cabang ke seluruh tubuh serangga. Udara masuk ke lubang-lubang di sepanjang sisi tubuh serangga. Lubang tersebut dinamakan stigma. Nah, jadi apa itu stigma? Stigma adalah lubang di sepanjang tubuh serangga. Untuk hewan vertebrata contohnya ada ikan atau pisces. Anak-anak tahu ikan itu bernafas menggunakan apa? Ya, betul sekali, menggunakan insang. Nah, insang itu terdiri dari filamen atau lembaran-lembaran. Jadi ikan menggunakan insang untuk mengambil oksigen yang terlarut di dalam air. Kemudian melalui proses difusi, oksigen berpindah ke dalam darah. Dari air masuk ke mulut, kemudian mengalir melalui insang. Setelah insang mengambil oksigen, air akan dikeluarkan melalui celah insang. Jika mulut membuka, maka penutup insang atau operkulum akan menutup dan sebaliknya, terus-menerus seperti itu. Kemudian ada amfibi. Amfibi itu contohnya ada katak dan salamander. Hewan amfibi mempunyai kehidupan dua fase, yaitu pada saat muda hidup di air dan ketika dewasa hidup di daratan. Katak, kodok, salamander, sesilia, dan kadal air termasuk dalam golongan amfibi. Pada fase hidup di air, hewan-hewan tersebut bernafas menggunakan insang. Kemudian setelah dewasa hidup di daratan, hewan tersebut bernafas menggunakan kulit yang basah atau kulit basah dan menggunakan paru-paru. Kegunaan dari kulit basah itu adalah untuk membantu pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Selanjutnya ada reptilia. Reptilia itu contohnya ada kura-kura, kemudian ular, dan apalagi buaya dan lain-lain ya. Reptilia itu bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung lalu ke tenggorokan dan berakhir di paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui cara yang sama ya. Dan ada burung atau aves. Contohnya itu ada burung pipit, burung penguin, dan masih banyak lagi ya. Itu menggunakan alat pernafasan burung dimulai dari oksigen yang masuk ke hidung, lalu ke tenggorokan dan ke paru-paru. Paru-paru burung itu terletak di dekat otot yang menggerakkan sayap. Dan akibatnya paru-paru burung tidak dapat berfungsi dengan sempurna ketika terbang. Jadi pada saat terbang, burung itu bernafas dengan dibantu pundi-pundi udara atau kantong hawa.
Dan yang terakhir ada mamalia. Nah, mamalia itu bernafas menggunakan paru-paru, dimulai dari hidung ke tenggorokan, kemudian berakhir di paru-paru. Masuk pada pembelajaran kedua, yaitu tentang alat-alat pernapasan manusia. Jadi semua makhluk hidup pasti bernafas, dan manusia bernafas menggunakan paru-paru. Bernafas merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup, dan bernafas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Alat-alat pernapasan manusia itu ada hidung, faring, tenggorokan atau trakea, dan paru-paru. Untuk yang pertama itu adalah hidung. Hidung itu terletak di wajah kita. Kalian tahu mana hidung? Ya, itulah hidung ya. Hidung terdiri dari lubang hidung dan rongga hidung. Di dalam rongga hidung itu terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir. Rambut-rambut halus berfungsi untuk menyaring kotoran atau debu yang masuk bersama udara yang kita hirup. Kemudian kalau selaput lendir itu berfungsi untuk menyaring kotoran yang halus dan melembabkan udara yang masuk pada tubuh kita. Kotoran debu yang mengandung kuman akan tertahan di dalam rongga hidung. Selain itu, di dalam hidung juga ada serabut saraf pembau yang berfungsi untuk mengenali adanya bau di sekitar kita. Yang kedua adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Fungsi faring adalah menyediakan jalan untuk udara yang keluar masuk, kemudian sebagai jalan makanan dan minuman yang kita makan, serta ruang dengung atau resonansi untuk suara. Yang ketiga ada tenggorokan atau trakea. Tenggorokan berbentuk pipa yang terletak di leher sampai rongga dada. Tenggorokan terdiri dari pangkal tenggorokan yang disebut laring dan batang tenggorok. Laring itu terdapat di bagian belakang faring. Pada laring terdapat pita suara dan katup atau epiglottis. Katup ini akan membuka dan menutup bila kita memasukkan udara dan menelan makanan. Batang tenggorokan itu memiliki dua cabang, yaitu cabang batang tenggorokan disebut bronkus. Bronkus itu menghubungkan antara batang tenggorokan dan paru-paru. Dan yang terakhir ada paru-paru. Paru-paru kita terdiri dari cabang bronkus dan alveolus. Cabang bronkus itu disebut bronchiolus. Alveolus merupakan gelembung-gelembung pada ujung bronchiolus. Dan fungsi alveolus adalah untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Dan untuk materi selanjutnya adalah jenis pernapasan. Proses pernapasan terbagi menjadi dua, yaitu proses menghirup udara dan menghembuskannya. Untuk proses menghirup udara, yaitu oksigen masuk ke hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru mengembang, kemudian rongga dada membesar. Kalau proses menghembuskan udara, yaitu rongga dada kembali ke ukuran semula, kemudian paru-paru mengempis, dan karbon dioksida dan air keluar melalui bronkus, trakea, laring, faring, dan hidung. Nah, pernafasan terdiri dari dua macam, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk. Nah, anak-anak tahu ya. Sementara pernapasan perut itu menggunakan diafragma. Diafragma merupakan sekat yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. Untuk pernapasan dada, coba kalian perhatikan gambarnya ya. Ketika kita menghirup udara, otot-otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut. Kemudian tulang-tulang rusuk terangkat ke atas. Akibatnya rongga dada dan paru-paru membesar dan udara masuk ke paru-paru. Ketika kita mengeluarkan udara dari paru-paru, otot-otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Kemudian tulang-tulang rusuk kembali pada kedudukan semula. Akibatnya rongga dada dan paru-paru mengecil. Udara terdorong keluar dari paru-paru. Dan yang kedua itu adalah pernapasan perut. Dilihat gambarnya ya. Ketika kita menghirup udara, otot diafragma berkontraksi dengan posisi agak mendatar. Akibatnya rongga dada dan paru-paru membesar. Kemudian udara masuk ke paru-paru. Dan ketika kita mengeluarkan udara, otot diafragma berelaksasi dengan posisi melengkung ke atas. Akibatnya rongga dada dan paru-paru mengecil.
dan udara terdorong keluar dari paru-paru. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita paru-paru sebagai pelengkap organ tubuh yang kita butuhkan. Paru-paru adalah organ tubuh yang sangat penting untuk hidup. Paru-paru bekerja terus-menerus tanpa henti dan tanpa diperintah oleh kita. Hal itu menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Kita sebagai makhluknya harus banyak bersyukur dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jadi, itulah materi untuk subtema 1 fokus pembelajaran IPA. Tetap semangat anak-anak, tetap menjaga kesehatan dan selalu jaga ibadah kita. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.